Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan karakter gadget berbasis David Stillman dan Johan Stillman 2017 dan implikasi bagi pola pemasaran. Dosen pembimbing Dr. Pipin Bahtiar, kelompok 3, Dwiki Surya dengan NIM 004, Fajri Fatur dengan NIM 005, Firmansyah NIM 006, Hikmah Farana NIM 011. Iklan 1. Digital 2. Fear of missing out FOMO 3. Hiperkustomisasi 4. Driven atau terpacu 5. Realistis 6. Komunis 7. Do it yourself 1. Digital beradaptasi atau mati. Konsep pemasaran digital memiliki potensi untuk menggabungkan unsur-unsur promosi penjualan tradisional dengan unsur-unsur aktivitas merek digital dalam sebuah kompleks terintegrasi. Nathan N. Hadiwono 2022 belajar menggunakan marketplace seperti Rumah 123, Pinhome, Lamudi. Digital adalah integrasi teknologi dengan komunikasi personal dan konsumen fisik dengan smartphone menjadi komponen kunci dari strategi ini melalui media sosial. Konsep pemasaran digital memiliki potensi untuk menggabungkan unsur-unsur promosi penjualan tradisional dengan unsur-unsur aksi merek digital dan sebuah kompleks terintegrasi yang tidak hanya terkait dengan selera dan perfeksi konsumen, tetapi juga terkait dengan efek fisiologi dalam interaksi konsumen pemasaran modern, perfeksi produk dan nilai merek, interaksi individu dan layanan terkait lainnya. Model bisnis digital inovatif mulai bermunculan di berbagai belahan dunia. Akan tetapi pengalaman digital yang terbaik masih selaras dengan strategi penjualan model lama, penarikan, retensi, keterlibatan, pengalaman, dan loyalitas pelanggan serta brand itu sendiri. Faktor yang terus berubah adalah perilaku belanja dan teknologi baru, seperti menggunakan marketplace. 2 akan dijelaskan oleh Firmansyah. First of missing out atau FOMO, ikutan atau hilang momen. Apa yang mudah dalam memasarkan produk pada generasi Z ini? Yap, media sosial menjadi jembatan bagi penjual dan pembeli. Salah satunya adanya marketplace, kebanyakan dari generasi Z. Sangat mudah untuk ikutan ini, didasari karena self-determination FOMO. Didasari oleh merupakan tindakan seseorang yang difokuskan pada pilihan yang dibuat secara bebas tanpa pengaruh dua intervensi eksternal. Dengan ini memudahkan kita untuk memasarkan produk, adanya media sosial juga, adanya marketplace, iklan, bahkan melakukan seminar agar bisa merubah mindset generasi Z bila pentingnya rumah untuk masa yang akan datang. Mereka didasari sifat FOMO. Bila seseorang memiliki properti milenial, maka sudah dipastikan dari generasi Z juga yang akan ikut agar tidak kehilangan momen. Next. Hiperkustomisasi, hasrat kebutuhan generasi Z. Tahukah kalian bahwa kebanyakan dari Gen Z bila menginginkan sesuatu mereka sebisa mungkin harus didapatkan. Generasi Z dalam situasi fisiologis responden tetap mengkustomisasi keinginan dan kebutuhan baru dari kalangan mereka sendiri dengan menyatakan bahwa keinginan dan kebutuhan mereka dipengaruhi oleh teman-teman di lingkungan sekitar serta pengaruh informasi dari media. Informasi pada media sosial berpengaruh penting untuk melakukan pemasaran. Hal itu bisa menjadi acuan bahwa pengiklan lewat media sosial akan berdampak pada hasil penjualan. Driven terpacu akan dijelaskan oleh Dwiki.
driven atau terpacu. Gen Z dengan tingkat kepersaingan kompetitif, Gen Z sangat kompetitif, sehingga akan ada usaha ekstra dalam mencapai sesuatu. Dan ini tidak dimiliki oleh generasi terdahulu. Data dari Stella Maris sejumlah 72% Gen Z menyatakan bahwa mereka kompetitif terhadap orang dengan keinginan yang sama. Bila salah satu dari mereka telah meraih salah satu keinginannya, maka Gen Z dengan keinginan lainnya tidak akan tinggal diam. Berkembang pestanya, media sosial menjadi ajang bertarung kompetitif dalam merebutkan pemasaran properti. Next. Realistis, masa depan Gen Z yang lebih jernih. Akibat kondisi lingkungan yang tidak pasti maupun menentu, generasi Z menjadi terbawa untuk tidak berekspektasi tinggi atas kemungkinan yang dapat terjadi ke depannya. Hal ini bukan termasuk pandangan yang skeptis, tetapi realistis. Mereka lebih memilih untuk mempelajari bagaimana cara menjual suatu produk, membeli produk, memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang ada di kehidupan sebenarnya. Mereka realistis terhadap harga pada pasaran akan rumah hunian. Generasi Z bersedia untuk mengembangkan diri sebagai jembatan menuju kesuksesan di masa depan. Meskipun terkesan memiliki pribadi yang tidak percaya akan mimpi, tindakan yang diambil oleh generasi Z nampaknya lebih real atau nyata dan pada akhirnya dapat memberikan pengaruh baik pada lingkungan sekitarnya. Gen Z diberikan iklan yang menarik perhatian seperti diskon, harga terjangkau, atau bahkan rumah subsidi untuk milenial. Dan mereka akan berpikir realistis ke depannya, karena kebanyakan dari Gen Z juga yang berbau dengan diskon. Next. Komunis akan dijelaskan Selanjutnya oleh Raffi. dilanjutkan oleh Raffi. Kolaborasi ekonomi dan teknologi. Gen Z merupakan satu di antara sekian generasi yang mengenal kata kolaborasi, terutama pada bidang ekonomi. Biasa dikenal sebagai ekonomi berbagi atau ekonomis. Mereka turut berpengaruh pada dasar industri digital. Gen Z cenderung lebih terbuka. Tanpa adanya ikatan erat, mereka dapat menjalin kemitraan dengan siapapun asalkan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pada pemasaran properti, bisa menggunakan jasa influencer dan meyakinkan Gen Z bahwa pentingnya aset rumah hunian untuk masa depan. Next. Do it yourself, atau jika ingin melakukan dengan benar, lakukanlah sendiri. Gen Z memiliki sifat egois di mana mereka mau melakukan sesuatu dengan kemauannya sendiri. Kita tahu sendiri, bila memasarkan produk pada Gen Z, kita harus memiliki sesuatu yang menarik dalam pemasarannya. Entah itu memberikan diskon atau memberikan price yang ramah di kantong bagi Gen Z. Terkadang Gen Z bingung dengan egonya sendiri. Dengan kemauannya yang egois, para pemasaran produk bisa memiliki opsional, yaitu dengan memberikan sebuah custom CAD atau layout bangunan pada Gen Z agar menarik perhatian mereka. Next. Kesimpulannya, Gen Z sangatlah mudah terpengaruh oleh sosial media. Informasi dari sosial media dapat menarik perhatian Gen Z. Yang ketiga, kolaborasi menjadi mitra untuk Gen Z. Sekian dari kelompok kita. Kami akhiri. Terima kasih. Terima kasih.